bisa kan dosa-dosanya belum diampunin kan, sholatnya belum, kok bisa sih dikabulin? Ya itulah maha baiknya Allah. Walaupun dosa kita masih banyak, walaupun mungkin sholat kita masih nggak bener, Allah kabulin kok. Yang memang pantas kita dapatkan Allah kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor 0813 15430565. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia atau teman-teman bisa coba cari di marketplace ya, misalnya seperti Shopee. Ketik aja jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, nanti biasanya akan muncul nama-nama all shop yang ngejual buku ini. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya ya teman-teman. Namanya maunya disamarin, jadi kita pakai namanya Mbak Fulanah ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seneng banget bisa kenal Kak Mel. Salam kenal Kak Mel. Namaku Fulanah dari Cilacap dan aku seorang ibu rumah tangga. Aku kenal Kak Mel di TikTok Mei 2021 dan aku juga lihat YouTube-nya Kak Mel. Aku iri dan aku pengen kayak teman-teman yang udah pada kasih testimoni sholawat. Jujur pada saat itu aku belum sama sekali ngamalin sholawat. Hampir 2 bulan baru aku ngamalin sholawat Jibril, sholawat Nabi. Itu pun masih belum istiqomah. Jujur pada saat itu memang gak pernah sholat dan aku mulai istiqomah sholawat Jibril dari pagi sampai malam, kadang 5.000, kadang 8.000, tapi masih belum sholat. Aku hanya berdoa supaya secepatnya punya rumah dan motor. Setiap hari selalu lihat TikTok, YouTube Kak Mel dan juga dakwah dari ustadz atau ustazah. Alhamdulillah hati dan pikiran menjadi tenang, tapi timbul rasa malu sama Allah karena udah lama gak sholat. Dan gimana kalau tiba-tiba saya mati belum punya bekal apa-apa untuk di akhirat. Tepat pertama puasa 2022 aku sholat, aku sering kali nangis pas sholat ataupun sesudah sholat. Sekarang aku pasrah, percaya dan yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Allah maha mengatur, Allah maha besar. Terima kasih Kak Mel, semoga Kak Mel dan keluarga selalu dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah dan selalu berada dalam lindungan Allah, amin. Berkat Kak Mel aku hijrah dan insya Allah istiqomah, amin ya Allah. Kak, tolong samarin nama aku karena aku malu. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Fulanah di Cilacap, hampir kesebut tuh namanya. Masya Allah banget ya. Memang banyak dari kita yang, Mbak, kok aku nggak dapet sih, aku udah sholawatan, udah istiqomah. Ternyata sholatnya masih belum dibenerin ya. Udah mah ada yang sholat tapi sholatnya buru-buru, ada yang sholat tapi sholatnya entar-entar. Buru-buru tuh maksudnya sholatnya cepet-cepet gitu ya teman-teman ya. Entar-entar itu maksudnya udah azan entar dulu sholatnya ya, ditunda-tunda. Kemudian bahkan ada yang sampai nggak sholat, ada yang sholatnya sehari cuma 1 kali doang, 1 waktu doang, subuh doang atau zuhur doang gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan ya doa kita masih tertunda teman-teman, karena nomor 1 adalah sholat. Kita nggak sholawat pun, hanya sholat, insya Allah dikabul kok doa kita kalau kita rajin ibadahnya, rajin sholatnya. Karena di dalam sholat juga ada sholawat kan, ketika kita tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tapi tetap jangan lupa ketika kita berdoa, sholawat dulu berapa kek gitu, atau 1 kali juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad baru berdoa. Karena kalau kita doa, kita nggak baca sholawat dulu, nggak diawalin sholawat, doa kita itu nggak naik teman-teman gitu ya. Nah, akhirnya Mbak Fulana ini Masya Allah terus bersolawat. Aku bilang, tapi bukan berarti ketika kita nggak sholat, kan nggak mudah juga ya orang untuk bisa sholat tepat waktu. Orang bisa mau sholat tuh nggak mudah juga, apalagi yang udah lama nggak sholat, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita tuh terbelenggu sama dosa kita sendiri, sehingga mau sholat tuh rasanya berat ya. Bahasa kasarnya mah amit-amit setannya banyak nih yang ngedeketin kita, yang ngikutin kita tuh banyak banget, yang bikin kita tuh kayak berat banget buat ngambil wudhu, buat sholat gitu ya. Sampai akhirnya ketika kita baca sholawat terus, padahal awalnya kayak Mbak Fulana kepengen rumah, kepengen mobil, terus baca sholawatnya masih belum sholatnya.
lama-lama itu setan yang ada di sekitaran kita tuh gak betah gitu loh. Yang di sekitaran Mbak Fulanin, bahasa kasarnya aja ya, bukan berarti bener ada setan, dan aku nggak tahu ya, misalnya bahasa kasarnya seperti itu. Misalnya kita perumpamaan, setan-setan yang mendekati kita tuh banyak mendekati Mbak Fulana, satu persatu pergi dia, karena dia nggak kuat ngedengar Mbak Fulana tuh baca sholawat terus. Kan setan kan nggak mau baca sholawat teman-teman, terus sama pergi, akhirnya Mbak Fulana mau sholat tuh udah nggak ada yang menghalangi lagi, udah mudah untuk melangkahkan kakinya untuk sholat, untuk wudhu udah mudah tuh teman-teman. Itu sih setan-setannya udah pada pergi, akhirnya Mbak Fulana mudah untuk melangkah untuk sholat. Dan ketika sholat, wah rasanya nikmat banget ya Mbak Fulana, nikmat ya rasanya ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekarang nih sholatnya masih susah, masih berat, udah nggak apa-apa, baca sholawat aja. Nanti dengan sendirinya teman-teman akan tergerak hatinya untuk sholat. Tapi baca sholawatnya jangan santai, maksud aku banyakin biar cepat pergi tuh yang mengganggu kita, biar cepat lepas ya teman-teman ya. Baca terus nanti jadi mau sholat, jadi kepengen sholat. Aku punya kenalan di sini ya, dia baca sholawat, dia sholatnya jarang, nggak pernah sholat bahkan ya, tapi dia terus baca sholawat dengan keinginannya pengen dapat rezeki. Dapat sih, dapat rezeki, dapat jalan-jalannya dimudahin sama Allah. Kok bisa, kan dosa-dosanya belum diampunin, kan sholatnya belum, kok bisa sih dikabulin? Ya itulah maha baiknya Allah. Walaupun dosa kita masih banyak, walaupun mungkin sholat kita masih nggak bener, Allah kabulin kok. Yang memang pantas kita dapatkan Allah kasih. Seperti yang dialamin sama ya mungkin teman-teman dan yang aku ceritain ini ya, beliau ini salawat doang sampai akhirnya mulailah mau sholat. Walaupun sholatnya baru 1 kali, kadang subuh doang dia sholat, zuhurnya enggak, zuhur, asar, maghribnya enggak, kadang di isya baru sholat, kadang subuh doang. Tapi lama-lama aku yakin insya Allah beliau akan sholat 5 waktu, tepat waktu dan istiqomah sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman juga gitu ya, terusin sholawatnya insya Allah, nanti jadi semangat buat sholat ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mel, mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam. Saya S dari Sumedang, mau ngasih testimoni, tapi kalau mau dibikin VT jangan pakai nama saya. Ini banyak yang mau disamarin ya teman-teman. Kenapa harus takut namanya disebut? Karena kan belum tentu. Misalnya ya nama Putri kan banyak di dunia ini ya, mungkin ada ratusan ribu atau jutaan nama Putri gitu. Jadi jangan khawatir. Kenapa? Supaya nanti kalau teman-teman kita mengaminkan, mendoakan, kan nanti kesebut nama kita. Misalnya namanya Meli nih, ngasih testimoni utangnya lunas, kan teman-teman doain ya, semoga Mbak Meli utangnya lunas, amin. Nanti kalian kan bilang nonton biasanya amin ya Allah semoga utangnya Mbak Meli lunas. Nah kan enak disebut namanya. Tapi kalau namanya sama samaran, semoga Mbak S, ya Allah semoga Mbak SS, itu siapa gitu loh ya. Kalau bisa teman-teman ayo berani untuk pakai namanya sendiri, jangan khawatir, jangan takut, jangan malu. Nama itu banyak ya, kecuali nama Meliza. Nama Meliza tuh jarang banget orang namanya Meliza, jarang banget. Lanjut ya teman-teman. Jadi gini Mbak, udah lama saya lihat channel YouTube Mbak. Sejak bulan Juli aku ngamalin salawat tapi bolong-bolong, dan ngamalin Riyadhah Waqi Ayasin 40 hari, salawat 5.000 per hari, baru berjalan 7 hari yang full ngamalinnya. Memang keinginan hajatku belum dikabulkan, tapi Allah datangkan rezeki lain, yaitu saya hamil lagi anak kedua. Jujur memang saya belum berharap untuk hamil lagi, tapi saya berpikir mungkin Allah kasih rezeki lain lewat anak yang sedang saya kandung ini. Benar-benar dahsyat salawat dan dekat dengan Allah itu Mbak. Dan semoga saya bisa istiqomah ya Mbak, doain saya semoga hajat saya yang belum dijawab buat bisa lunasin utang riba saya segera Allah kabulkan. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu Mbak Mel dan keluarga. Masya Allah teman-teman, ya itu tadi testimoni dari Mbak S di Sumedang. Iya, banyak sih orang-orang yang ketika sholawat mintanya utang lunas, mintanya kerjaan, loh kok dikasihnya hamil. Teman-teman, anak itu rizki ya, kita mesti bersyukur. Banyak loh yang kepengen hamil tapi nggak hamil-hamil ya. Bahkan aku sendiri pada saat itu aku pengen punya 1 anak lagi dan udah hamil, ternyata di usia 7 minggu keguguran gitu ya. Nggak, jadi apa ya, anak itu rizki teman-teman. Setiap manusia, setiap anak tuh ada rizkinya. Bahkan ketika teman-teman mempekerjakan orang gitu ya, misalnya teman-teman pakai
maaf, PRT yang bantuin di rumah, asisten rumah tangga, ART ya, asisten rumah tangga. Mungkin kalau dihitung-hitung kayaknya nggak cukup gajinya gitu pas-pasan. Tapi insya Allah teman-teman, dia si ART ini ada rizkinya sendiri. Jadi Allah akan berikan rizki di dalam rumah kita ini sesuai dengan orang-orang yang di dalamnya gitu loh. Ya, ketika kita di rumah kita nih ada anak misalnya 2, ada ART, udah sama suami, jadi total kita berapa nih? Berlima. Datang mertua sama adik ipar misalnya yang pengen tinggal di sini, yang harusnya berlima jadi ber7 ditambah mertua dan ipar misalnya, jadi 7 orang. Insya Allah udah Allah jamin rizkinya di 7 ini, di dalam rumah ini gitu loh. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan duh gimana nih, pusing segala. Enggak, udah nggak usah dipikirin seperti itu. Mbak ngomong gampang, iya cobain aja dulu ya. Ngomong kan memang gampang, tapi kan ngomong yang udah diomong ini berdasarkan yang udah dijalanin gitu loh. Cobain aja dulu, tapi tetap kita benerin sholat, deketin Allah, ngomong terus sama Allah. Ya Allah, nambah lagi nih di rumah jadi 7 orang. Ya Allah, tambahin ya Allah uang saya, rezeki saya cukupin. Ya Allah berkahin, ya Allah tambahin rezeki berkah saya untuk mencukupi kebutuhan hari-hari di rumah untuk 7 orang ini misalnya. Untuk bisa semuanya sampai akhir bulan lagi cukup, bahkan bisa nabung, terus aja ngomong terus sama Allah, insya Allah kabul teman-teman, kabul ya. Jangan sampai kita ngambil jalan pintas, coba ngutang deh, coba minjem deh, yang ada kita babak belur. Jadi Mbak S, insya Allah lancar rezekinya, lunas hutangnya, sabar, anak itu rizki ya. Bahkan anak itu rizki yang luar biasa, yang gak bisa loh kita bayar pakai apapun. Kita punya uang 1 miliar, emang kita bisa? Emang kita mau nih 1 miliar ditukar sama anak? Enggak kan? Ya, anak itu tidak anak itu sebegitu mahalnya sampai tidak bisa dijual dengan apapun teman-teman. Ya, jadi bersyukur. Mana tahu nanti anaknya lahir banyak yang ngado misalnya, ya bukannya berharap atau gimana ya kan, ini kan perumpamaan. Kemungkinan banyak yang ngasih amplop, tahu amplopnya 10 juta, 20 juta, lunas hutang kita nggak tahu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Terima kasih udah nonton, pokoknya terima kasih, alhamdulillah. Buat teman-teman yang WA-nya, DM-nya belum dijawab tapi nggak marah sama aku, ngerti, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.